Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningpopi Febrianti dari kelas B. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wala dunya waddin wala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana atas berkat dan rahmatnya kita bisa bertatap muka pada video kali ini. Tak lupa selawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kita sebagai selaku umatnya. Amin. Terima kasih kepada Ibu dosen selaku pengampu mata kuliah kimia kuantitatif, Ibu Sri Rizky Nur Endah yang saya hormati, dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang tugas akhir pada mata kuliah kimia kuantitatif tentang titrasi permanganometri dan titrasi kompleksometri. Titrasi permanganometri itu merupakan titrasi yang menggunakan kalium permanganat sebagai titran yang kuat. Kemudian larutan baku yang digunakan itu ada larutan oksalat, larutan asam oksalat sebagai larutan baku primer, kemudian ada kalium permanganat sebagai larutan baku sekundernya. Nah, adapun dari prinsip kerja pada titrasi ini, dia itu harus dalam suasana asam gitu ya. Cuman secara teoritis dia dalam suasana asam, netral, dan alkalis. Cuman secara spesifiknya mungkin ya harus dalam suasana asam. Karena kenapa? Karena memudahkan untuk penentuan titik akhir titrasi. Nah, adapun titik akhir titrasinya itu dia berwarna merah muda. Nah, merah muda ini dari mana? Bukannya si permangan ini tidak membutuhkan indikator. Ya, jadi si KMN ini dia berwarna ungu pekat. Ungu pekat yang merupakan, biasanya kan yang di buret itu atau larutan baku standarnya itu warnanya bening begitu ya. Cuman pada titrasi permangan ini dia si kalium permanganatnya memang warnanya itu dia ungu pekat gitu. Jadi plus juga dia sebagai indikator gitu, jadi bisa dibilang autoindikator gitulah. Autoindikator sehingga dia tidak perlu itu yang namanya indikator, karena pada umumnya kan si titrasi itu harus memerlukan indikator ya. Nah, kalau ini tidak, dan itu merupakan nilai plus dari titrasi ini. Nah, adapun kekurangannya itu harus gimana ya? Jadi pada kita itu berusaha untuk menjaga si suasananya. Ini kan dalam menentukan menjaga suasana asam. Jadi si titrasi ini memang harus benar-benar fokus lah istilahnya begitu. Kemudian si titrasi ini ya itu kekurangannya, harus cepat tepat gitu kan dalam perlakuan si titrasinya itu, karena kalau misalnya terjadi demikian itu akan susah sekali dalam penentuan si titik akhir titrasinya. Nah, pada titrasi permanganometri ini apa saja sih contohnya yang bisa diidentifikasi gitu kan? Nah, contohnya itu bisa menentukan kadar pada belerang, kemudian pada nitrit dan fosfit gitu. Itu sih contohnya Mah ya. Kemudian selanjutnya ada titrasi kompleksometri. Titrasi kompleksometri merupakan titrasi di mana senyawa yang akan diuji dengan titrat itu akan membentuk suatu senyawa kompleks. Adapun indikator yang digunakan di sini ada hematokrom, kemudian hematoksilin, ada kurkumin, ada kalsein. Adapun untuk metode dari titrasi kompleksometri itu ada 4. Pertama ada titrasi langsung, kemudian titrasi kembali, titrasi substitusi, dan titrasi tidak langsung. Adapun titrasi
langsung itu dia mengidentifikasi karena tidak terdapatnya endapan karena pada titrasi berlangsung terlalu cepat. Kemudian untuk titrasi kembali itu untuk melihat antara ion-ion logam yang mengendap karena proses titrasi yang sangat lambat. Kemudian untuk titrasi substitusi yaitu untuk dilakukan karena titrasi langsung dan titrasi kembali itu tidak mendapatkan perubahan, maksudnya tidak ada reaksi apapun begitu untuk melihat titik hasil akhirnya. Nah, untuk titrasi tidak langsung itu dengan cara mentitrasi kelebihan kation pengendap dan mentitrasi kelebihan senyawa pembentuk kompleks. Adapun larutan baku yang digunakan yaitu ada zinc sulfat sebagai baku primernya dan larutan Na-eta sebagai larutan baku sekundernya. Jadi pada intinya titrasi yang saya paparkan tadi itu pertama harus berada dalam suasana asam untuk titrasi untuk mendapatkan titik akhir titrasi. Dua-duanya harus dalam suasana asam. Kemudian untuk secara bahan dan untuk secara titrasi pun dia mudah untuk dilakukan. Serta untuk biaya segi ekonomi dia sangat praktis dan sangat murah sekali. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan atau penyampaian yang kurang tepat. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.